Ya, ini baru aja usai pertandingan final AFC Cup zona ASEAN. Kuala Lumpur berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 5-2. Gol dari Kuala Lumpur dicetak oleh Morales Ramirez di menit 33, kemudian Mintah di menit 45 plus perpanjang waktu, kemudian penalti dari Reis di menit 52, kemudian Reis lagi di menit 84, dan penalti dari Kuala Lumpur di menit 90 plus perpanjang waktu lewat Azman. Kemudian satu gol dari PSM dicetak oleh Yakob Sayuri, teman-teman, di menit 58, dan Akbar Tanjung di menit 63 dari lob score. Oke, kita patut memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh PSM Makassar yang sempat tertinggal 3-0. Itu nggak mudah, 3-0 teman-teman. Kemudian di babak kedua mampu menyamakan intensitas. Aku bukan mengatakan menyamakan skor, menyamakan intensitas, dan bahkan membuat Kuala Lumpur itu mengalami tekanan dengan menciptakan gol di menit 58 dan 63. Itu salah satu hal yang luar biasa, dan pada akhirnya setelah skor 3-2 dan ya, killing the game dilakukan di menit 84 sama 90 plus perpanjangan waktu yang dilakukan oleh Kuala Lumpur City, teman-teman, dan membuat PSM Makassar gagal lolos ke babak selanjutnya. Namun PSM Makassar, Bernardo Tavares, semua staf ofisial, pemain dari PSM Makassar sudah memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Plus dengan apa yang sudah ia lakukan, plus dengan apa yang sudah ia berikan dengan kemenangan-kemenangan selama di AFC Cup ini, teman-teman, sudah membantu meningkatkan ataupun menambah nilai dari ranking Liga 1 Indonesia kita. Ya, aku terlepas, teman-teman, daripada diskursus inilah, itulah, inilah, kan banyak teman-teman yang beredar di media sosial. Nah, di sisi lain, teman-teman, memang suka tidak suka, mau tak mau, recovery yang dimiliki oleh PSM Makassar lebih singkat daripada Kuala Lumpur. Tapi walau dengan recovery yang singkat, PSM Makassar dari sisi permainan menyamai apa yang dilakukan oleh Kuala Lumpur. Itu salah satu yang menunjukkan keinginan daripada pemain dari PSM juga untuk bisa menang di pertandingan ini. Itu dia poin pentingnya, teman-teman. Oke, kita bahas dulu ya dari Kuala Lumpur. Di atas kertas Kuala Lumpur gunakan pola 4-4-2, kemudian PSM gunakan pola 4-4-2 di atas kertas ini ya, kedua tim, tetapi implementasi di lapangan berbeda. Khususnya PSM tetap menggunakan skema yang biasa dilakukan oleh Bernardo Tavares. Namun di pertandingan ini awal-awal lah ya, baik itu Kuala Lumpur City ataupun PSM Makassar bermain masih sporadis, masih mengandalkan serangan-serangan yang belum terbentuk secara skema, pola. Nah, namun seiring berjalannya waktu mulai nih, PSM udah kelihatan menunggu total. Pressing yang biasanya dilakukan dari 3 midfielder, kan 2 pasif di depan. Ada Everton sama William Fluin. 3 di tengah, teman-teman, yang biasanya melakukan pressing ke sayap, itu menunggu juga. Karena udah tahu nih, bahwa Kuala Lumpur memancing pemain-pemain PSM untuk keluar. Contohnya, ketika bola tersebut diletak ke sektor kanan ataupun ke sektor kiri, masing-masing sayap dari Kuala Lumpur, teman-teman, itu coba ditarik wingback kiri sama wingback kanan PSM untuk menekan ataupun mempressure yang mendapatkan bola pemain Kuala Lumpur di sektor kiri. Kemudian third man, orang ketiga, mengekspos sisi ketika pemain wingback kiri, wingback kanan tertarik kepada pemain dari Kuala Lumpur yang sedang menguasai bola, sehingga kombinasi ataupun apa ya istilahnya, ketika pemain wingback kiri sama wingback kanan udah tertarik ke posisi pemain dari Kuala Lumpur, bola-bola itu bisa diberikan ke koridor half space. Jadi bukan ke lebar lapangan, masih di dalam sisi dalam lebar lapangan, teman-temannya. Itu beberapa kali dilakukan. Semoga kalian paham ya, karena di dalam sepak bola itu ada koridor, ada area. Kalau misalnya paling kiri, paling kanan, sayap itu namanya wide area, lebar lapangan. Nah, itu kan lebar lapangan. Di dalamnya lagi, sedikit dalam, itu namanya sisi half space. Nah, kalau misalnya tengah, itu sisi center. Oke ya, sampai situ jelas ya, teman-teman ya. Yang kedua,
Di pertandingan ini Kuala Lumpur mencoba memanfaatkan bola-bola udara. Di belakang iuran kita nggak ada. Itu menjadi kendala yang sangat terasa ya teman-teman. Nanti terkait pemain aku bahas. Selanjutnya, kiper dari PSM Makassar ini aku percaya Reza sudah memberikan hal yang terbaik, sesuatu yang terbaik, baik itu Liga 1 sama AFC Cup sepanjang pertandingan PSM berlangsung ya teman-teman. Bukan hanya menghadapi Kuala Lumpur di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi ini kan bicara dari sisinya level final AFC Cup Zona ASEAN. Beberapa kali memang melakukan kesalahan. Contohnya case ya di menit-menit akhir dari Kuala Lumpur yang mendapatkan penalti. Tanggung. Udah maju tapi tahan Reza, kemudian dia maju lagi, akhirnya kakinya dia naikkan dan terkena pemain dari Kuala Lumpur, penalti diberikan. Ini Reza memang harus memiliki ya pengalaman-pengalaman seperti ini, tapi nggak usah kita salahkan, menjadi bahan evaluasi, karena kalau kita menyalah-nyalahkan pemain nggak akan habis. Oke, kita bahas PSM Makassar ya teman-teman. PSM Makassar mengikuti lah ya apa yang dilakukan oleh Kuala Lumpur di awal-awal pertandingan, kemudian nggak melakukan pressing seperti yang aku sampaikan tadi, dan pada akhirnya selesai mereka kebobolan. PSM Makassar teman-teman yang harusnya tidak kebobolan lewat 1 gol ya udah terjadi teman-teman, mulai bangkit untuk bisa mengkonversi dari permainan 1-2 kombinasi, baik itu dari sisi flank kiri, flank kanan, ataupun flank to flank, dari sektor kiri dipindahkan ke sektor kanan ataupun dari tengah. Nah, di pertandingan ini memang ada beberapa pemain, aku nggak usah menyalahkan lah ya, nggak usah aku sebut namanya, ada beberapa pemain yang memang berada nggak di peaknya lah. Akibat apa? Akibat diisolasi, akibat dimatikan oleh pemain-pemain Kuala Lumpur. Dan itu terasa pada akhirnya membuat sirkulasi bola, progresi bola yang dilakukan. Progresi itu teman-teman, ketika bola dari belakang agak sulit dipindahkan atau dipasingkan ke final third ataupun lini pertahanan dari Kuala Lumpur. Jadi seolah-olah cuman ke sektor kiri, ke sektor kanan, balikkan lagi ke sektor kiri. Jadi sulit masuk ke final third. Jadi sampai situ paham ya teman-teman. Dan itu kelihatan apa yang terjadi bagi PSM Makassar. Nah, di babak kedua sebenarnya hal yang menarik. Oke, di babak 1 untuk Kuala Lumpur memang. Di babak kedua PSM Makassar bermain sangat menarik. Salah satunya dari individu-individu pemain PSM Makassar. Yaakob Sayuri melakukan tendangan, berhasil ciptakan gol, dan ada satu lagi ia lakukan tendangan dan hampir juga ciptakan gol. Aku apresiasi, dan itu jarang dilakukan oleh PSM Makassar untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti, dan ternyata itu malah membahayakan. Di babak kedua Kuala Lumpur dari sisi intensitas sudah mengalami penurunan. Kan 2 gol diciptakan PSM, 3-2 teman-teman. Nah, di situ sayangnya gol tercipta di saat momen-momen peak ya, berada di puncak PSM Makassar dan membuat killing the game, membuat permainan PSM pun yang tadinya sudah setara mulai mengalami penurunan. Dan artinya di sini apa teman-teman? Banyak yang mengatakan di media sosial, Yuran nggak ada, Agung nggak ada, kerasa banget. Kita nggak bicara dari sisi itu ya, udah kartu merah mau apa. Tapi kita bisa bicara dari sisi kualitas kedalaman. Jadi kerasa kan teman-teman ketika Yuran nggak ada, ketika Agung nggak ada, baru kita bicara di situ terkait tentang kualitas penggantinya. Nah, beda cerita kalau misal aku katakan pemain yang dimainkan di pertandingan ini teman-teman nggak bagus ya, khususnya di lini belakang. Aku apresiasi, itu bagus, udah sekuat tenaga teman-teman. Tapi kan masih ada komentar Yuran nggak ada. Artinya di sini masih perlunya dirapatkan antara lapis utama sama lapis kedua. Kalau kita bicara tentang problem pemain A nggak ada mempengaruhi pemain B, nggak ada mempengaruhi pemain C, nggak ada mempengaruhi. Apalagi dengan bermain di dua level yang berbeda, baik itu Liga 1 kompetisi, turnamen AFC Cup teman-teman, perlunya pemain yang memiliki skuad ataupun lapis yang setidaknya seimbang. Nah, ini menjadi diskursus yang cukup menarik ketika AFC menambahkan pemain asing lebih banyak. Nah, akan membuat pemain-pemain lokal, pemain-pemain asal negara tersebut akan minim mendapatkan pengalaman di level internasional. Ya, inilah dia keputusan dan ini sudah terjadi teman-teman. Dan PSM Makassar juga, kita balik ke topik,
sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Hormat teman-teman untuk Bernardo Tavares dan semuanya. Ewaku